Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Sekar Putri. Saya salah satu mahasiswi Universitas Esa Unggul Jakarta dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya ingin mempresentasikan PUEBI atau Paduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pengertian dari PUEBI yaitu ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi, ujaran, dan bagaimana antar hubungan lambang-lambang itu, atau pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Dalam ejaan ada beberapa cakupan, yaitu pemakaian huruf vokal dan konsonan. Yang kedua, penggunaan huruf kapital dan kursif. Yang ketiga, penulisan kosakata dan bentukan kata. Yang keempat adalah penulisan unsur serapan, afikasi, dan kosakata asing. Dan yang terakhir adalah penempatan dan pemakaian tanda baca. Itu harus benar dan tidak salah. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. 3 perubahan PUEBI, yaitu penambahan huruf diftong atau ai, au, ei, dan oi, dan penggunaan huruf tebal. Dan yang terakhir adalah penggunaan huruf kapital. Itu adalah 3 perubahan PUEBI. Perubahan PUEBI, huruf diftong itu apa sih? Huruf diftong yang ditambahkan ke PUEBI adalah e. Penambahan ini terjadi karena bahasa Indonesia banyak menyerap istilah dari bahasa asing, sehingga kini ada 4 diftong dalam bahasa Indonesia, yakni ai, ou, ei, dan oi. Itu adalah huruf diftong. Dan huruf tebal, penggunaan huruf tebal itu belum diatur pada ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya, pada PUEBI, huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang ditulis miring, serta untuk menegaskan bagian-bagian karangan, seperti judul buku, bab, atau subbab. Itu adalah huruf tebal. Dan yang terakhir, huruf kapital pada ejaan bahasa Indonesia sebelumnya tidak diatur bahwa unsur julukan ditulis dengan huruf kapital. Kini, aturan tersebut terdapat pada PUEBI. Jadi huruf kapital sekarang sudah ada aturan pada PUEBI. Penulisan ejaan yang diatur ini adalah penempatan tanda-tanda baca atau punktuasi. Yang biasa kita sering tahu adalah koma, tanda titik, tanda seru, titik 2, titik koma, terus tanda tanya, tanda kurung biasa, dan lain sebagainya. Pemakaian huruf kapital. Huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, dan nama Tuhan, termasuk kata gantinya. Huruf pertama pada kata ganti ku, mu, dan nya. Sebagai kata ganti Tuhan harus ditulis dengan huruf kapital, dirangkai dengan tanda hubung kurung atau min. Huruf besar atau huruf kapital sebagai huruf pertama nama gelar
atau kehormatan, keturunan, keagamaan, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang. Jika diikuti oleh nama orang atau nama wilayah, nama gelar, jabatan, dan pangkat itu harus ditulis dengan huruf kecil. Jadi jangan sampai salah untuk penulisan huruf kapital. Penulisan huruf miring. Penulisan huruf miring itu dalam cetakan dipakai untuk menulis buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Dalam tulisan tangan atau ketikan, kata yang harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan garis bawah 1. Dan penulisan kata, jangan sampai salah. Kita mengenal bentuk kata dasar, kata keturunan atau kata berimbuhan, kata ulang, dan kata gabungan. Dan gabungan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu satuan yang berdiri sendiri. Sedangkan pada kata turunan, imbuhan, awalan, sisipan, atau akhiran ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Kalau gabungan kata hanya mendapat awalan atau akhiran. Awalan atau akhiran itu ditulis serangkai dengan kata yang bersangkutan saja, seperti yang di PPT saya tampilkan, yang bentuk tidak baku dan bentuk baku. Contohnya dididik dan dididik, disuruh, disuruh. Penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan besar. Pertama, unsur yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Kedua, unsur asing yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Diusahakan agar ejaan asing hanya diubah seperlunya, hingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk awalannya. Contohnya kata asing risk, dan kata penyerapan salahnya itu adalah resiko, dan penyerapan yang benarnya adalah risiko. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan mencakupi pengaturan 1 tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, dan tanda titik 2. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam berbicara dan penyampaian tidak benar. Dan sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beribu-ribu pulau, beribu-ribu bahasa, tetap satu dengan bahasa Indonesia. Terima kasih.